Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Curi 4 unit laptop oknum ASN di Pemkab Labuhan Batu ditembak polisi. Abaikan protokol kesehatan, ratusan warga Langkat berdesakan ambil BST. Museum Pusaka Nias di Gunung Sitoli ramai dikunjungi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang ASN di Pemkab Labuhan Batu ditangkap tim TK Polsek Kualuhulu Polres Labuhan Batu atas pencurian 4 unit laptop milik sekolah SMP Muhammadiyah Aikenopan pada Maret 2020 lalu. Tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba kabur saat akan dilakukan pengembangan. Tersangka berinisial KR, seorang ASN yang bertugas di Satpol PP Pemkab Labuhan Batu, tidak dapat berkutik lagi setelah tim TK Polsek Kualuhulu meringkusnya dari persembunyian. Tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas karena mencoba kabur saat akan dilakukan pengembangan. Kanit Reskrim Polsek Kualuhulu Ibda Yuna Hendrawan Gulto menyebutkan, berawal dari laporan kepala sekolah yang kehilangan 4 unit laptop dan 1 karung beras, pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus salah seorang tersangka yang merupakan ASN. Dan sebagai barang bukti, pihaknya telah menyita 2 unit laptop yang dicuri tersangka dan temannya. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka bersama seorang rekannya yang masih DPO berhasil mencuri sebanyak 4 unit laptop dan sekarung beras milik sekolah SMP Muhammadiyah Kualuhulu Labuhan Batu Utara dengan membobol pintu jendela sekolah. Tersangka mengaku nekat mencuri karena ingin berfoya-foya dan tersangka merupakan pemakai narkoba. Kejadiannya bermula pada bulan Maret, di mana adanya laporan dari kepala sekolah tentang terjadinya pembongkaran di sekolah Muhammadiyah Aikenopan Labuhan Batu Utara. Kemudian di mana korban kehilangan 4 laptop bermerek Lenovo dengan 1 goni beras, di mana pelaku melakukan pembongkaran tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan mempergunakan linggis. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Kualuhulu serta terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Sementara tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil membongkar sindikat pembuatan STNK palsu dan jual beli kendaraan gelap. 8 orang tersangka diamankan petugas dan menyita ratusan lembar STNK palsu beserta alat cetak. Inilah 8 tersangka sindikat yang berhasil ditangkap Satuan Unit Reskrim Polres Tanjung Balai atas pemalsuan dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor. 8 tersangka diamankan petugas dari 2 wilayah, yakni 4 diantaranya warga Kabupaten Asahan dan 4 warga Kota Tanjung Balai. Sindikat pemalsuan STNK terbongkar atas kecurigaan petugas adanya informasi penjualan sepeda motor gelap hanya dengan menggunakan STNK tanpa buku hak milik. Kedelapan tersangka ini juga memiliki peran yang berbeda, mulai dari mencari kendaraan gelap dan bagian pencetakan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menjelaskan, dari tangan para tersangka berhasil disita 200 lembar STNK palsu, alat cetak berupa printer dan komputer, serta 4 unit motor gelap yang akan dijual tersangka. Tersangka juga mengaku dalam setiap transaksi pembuatan STNK palsu dikenakan biaya Rp500.000. Meski terlihat sama, namun secara kasat mata perbedaan STNK dapat dilihat dari kertas berhologram.
hari ini kita melaksanakan konferensi pers ungkapan sindikat pemalsuan STNK atau pembuat STNK palsu. Jadi yang berhasil kita amankan ada 8 tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Ya. Ada yang berperan sebagai pencetak STNK, ada yang berperan sebagai penadah, ada juga yang berperan sebagai perantara dan mencari sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Ya. Ini masih kita selidiki apakah sepeda motor ini hasil dari kejahatan atau sumbernya dari mana, karena pengakuan mereka membeli sepeda motor ini dari online. Atas perbuatannya, 8 tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kepada masyarakat diimbau agar berhati-hati saat membeli kendaraan bekas dengan mengecekkan ke samsat terdekat. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, SMA SMK Plus Eva Rina Pematang Siantar di tahun ajaran baru 2020-2021 membuka pendaftaran calon siswa-siswi pada tahap 1. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, Yayasan Eva Rina memulai pembukaan pendaftaran bagi calon siswa dan siswi SMA SMK Kesehatan tahun ajaran 2020-2021. Bertempat di Aula Gedung Universitas Eva Rina yang baru, tepatnya di Jalan Bali, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penerimaan calon siswa dan siswi SMA dan SMK Eva Rina ini juga membuka peluang bagi siapa saja termasuk dari luar daerah di Indonesia. Untuk memasuki ruang pendaftaran, para pendaftar diwajibkan antre dengan tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Selanjutnya, satu persatu diperiksa suhu tubuh dan cuci tangan. Selanjutnya, para calon siswa dan siswi diperkenalkan profil sekolah Yayasan SMA SMK Plus Kesehatan Eva Rina melalui layar proyektor. Gelombang pertama pendaftaran, jumlah calon siswa dan siswi berjumlah 123 orang. Salah seorang calon siswi asal Provinsi Jambi mengatakan memilih bersekolah di SMA dan SMK Plus Eva Rina Kesehatan karena fasilitas yang lengkap dan mendapatkan informasi melalui siaran Eva Rina TV. Yayasan Eva Rina ini tahu dari mana? Dari televisi. Oh, tahu dari televisi ya? Iya. Oh, jadi kenapa nggak sekolah di sana aja gitu? Lebih bagus kan di sana gitu? Karena di sini jurusannya ada yang kesehatan dan cocok buat saya. Jadi saya pilih di sini aja. Cita-cita menjadi apa rupanya? Jadi dokter. Selanjutnya, Tati Adriana Saragi, selaku Kepala Yayasan SMA dan SMK Plus Kesehatan Eva Rina mengatakan, pada gelombang 1 tahun ajaran baru ini, berharap para calon siswa maupun siswi mempergunakan waktunya bersekolah dengan baik. Yang hadir rekod kita 123, tapi yang hadir saat ini 93 calon siswa. 93 ya? Ya. Oke. Lalu gelombang kedua ada nggak? Gelombang kedua ada, Masih dalam proses. Harapan kami kepada calon siswa SMA SMK Plus Kesehatan Eva Rina supaya mereka lebih giat lagi untuk menuntut ilmu, menjunjung tinggi, karena mereka udah jauh dari orang tua. Selanjutnya, bagi para calon siswa dan siswi SMA dan SMK Kesehatan Eva Rina Plus diwajibkan menjalani tes kesehatan. Ebit Master melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdesak-desakan mengambil dana bantuan sosial tunai di kantor pos setempat tanpa menghiraukan protokol kesehatan COVID-19. Ratusan warga dari 6 kelurahan dan desa di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdesak-desakan di pintu masuk kantor pos Stabat untuk mengambil dana bantuan sosial tunai. Warga datang untuk mengambil bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 per bulannya. Meskipun pihak kantor pos telah berulang kali mengatur warga agar tetap menjaga jarak dan memakai masker, namun sebagian warga tetap saja mengabaikan arahan petugas. Pembagian dana bantuan sosial tunai ini dilakukan serentak hingga 1 pekan mendatang di seluruh kantor pos yang ada di Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seorang aktivis Sentra Advokasi Hak Dasar Rakyat atau SAHDAR menggelar aksi tunggal di Bundaran SIP Medan. Aksi aktivis itu sebagai bentuk kritik dan mengingatkan pemerintah soal penyaluran bantuan sosial yang carut-marut. Sentra Advokasi Hak Dasar Rakyat atau SAHDAR bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch melakukan aksi tunggal dengan menggunakan APD di Tugu Bundaran SIP Medan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan guna memberi kesadaran kepada pemerintah dan bertanggung jawab terhadap pendistribusian BST dan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJ. Selain itu, aksi ini juga merupakan bentuk peluncuran posko pengaduan dan pemantauan yang fokus pada PBJ dan penyaluran BST. Surya Dermawan, aktivis SAHDAR menjelaskan, selama pandemi COVID-19 ini banyak ditemukan penyelewengan dan tidak tepat sasaran BST, serta beberapa kasus markup dan pungli yang ada di Sumatera Utara. Aksi ini juga digelar dengan menggunakan APD, di mana ini merupakan bentuk dari sulitnya APD untuk tenaga medis pada fase awal pandemi COVID-19. Ini adalah bentuk peluncuran posko pengaduan dan pemantauan, yang mana pemantauan dan pengaduan tersebut berfokus kepada PBJ dan juga penyaluran bansos. Seperti yang kita ketahui saat ini semenjak virus corona ditetapkan sebagai pandemi, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Kebijakan tersebut difokuskan antaranya untuk PBJ dan juga bansos. Seperti yang kita ketahui bahwasanya PBJ dan juga bansos ini sangat-sangat mendesak dan dibutuhkan. Tetapi walaupun dalam keadaan mendesak dan dibutuhkan, jangan sampai mengenyampingkan prinsip akuntabilitas dan juga prinsip transparansi. Itu dia, Bang. Diharapkan dengan dibukanya posko pengaduan ini, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, atau tidak ada lagi dugaan praktek penyelewengan dana bansos yang nilainya cukup fantastis. Daniel Peguwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Pekan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik menjadi pasar pertama uji coba penerapan new normal di Kabupaten Simalungun. Selama penerapan uji coba, petugas terus melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pekan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik menjadi pasar pertama uji coba penerapan new normal di Kabupaten Simalungun. Selama penerapan uji coba, petugas terus melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mengingat sebentar lagi akan memasuki tatanan new normal. Mulai dari pintu masuk pekan, setiap pengunjung maupun pedagang yang datang diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan diperiksa suhu tubuh oleh petugas medis dan petugas jaga yang selalu standby di lokasi. Di dalam pekan, setiap lapak pedagang juga diberi pembatas untuk menghindari antrian dan kerumunan. Bahkan di lokasi pasar juga dilengkapi fasilitas pos pemeriksaan kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora mengatakan, apabila uji coba penerapan new normal di Pekan Sarimatondang berhasil, langkah ini akan menjadi acuan untuk penerapan uji coba new normal bagi pasar-pasar lain yang ada di Kabupaten Simalungun.
Kami saat ini di Pasar Sarimatondang, Sidamanik, bersama dengan gugus tugas dan juga Ibu Rospita dari DPRD. Ini dalam rangka uji coba penerapan new normal. Uji coba penerapan new normal sektor pasar. Sektor pasar, kita mau kemas pasar ini betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Artinya perekonomian berjalan dengan baik, tapi mata rantai penyebaran virus itu kita pastikan tidak terimbas di sini. Artinya betul-betul steril daerah Pekan yang selama ini sangat semeraut, tidak ada protokol kesehatan. Kita mau coba untuk tetap memakai protokol kesehatan walaupun pasar itu sudah boleh beraktivitas. Ini uji coba yang pertama Sidamanik. Kalau nanti sudah betul-betul tertata, ini menjadi pilot proyek kami di Simalungun, di Gugus. Semua pasar yang ada di Simalungun ini puluhan pasar tradisional seperti ini, hampir tiap kecamatan ada, akan kita terapkan seperti ini. Dalam penerapan uji coba new normal di Pekan Sarimatondang, pemerintah Kabupaten Simalungun melibatkan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi. Yosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, baru seminggu yang lalu dibuka Museum Pusaka Nias di Kota Gunung Sitoli, kini telah ramai didatangi pengunjung. Petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada pengunjung. Museum Pusaka Nias yang terletak di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara telah mulai menerima kedatangan pengunjung sejak tanggal 31 Mei 2020 yang lalu. Museum Pusaka Nias ini merupakan tempat yang sangat strategis untuk berlibur bersama keluarga, kerabat, ataupun bersama teman kerja. Setiap pengunjung yang datang diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pengunjung tanpa terkecuali untuk mewaspadai penyebaran COVID-19. Walaupun Kepulauan Nias saat ini berstatus zona hijau, seluruh pengunjung pun terlihat berlomba bersuah foto di beberapa tempat yang menurut mereka akan mengukir kenangan. Selain suasananya yang nyaman, pengunjung juga terlihat lalu lalang keliling di kebun binatang yang ada di museum itu. Ada perbedaan jumlah pengunjungnya. Memang tanggal 31 kemarin itu kalau diperkirakan mungkin paling 200 orang. Tanggal 1-nya lebih dari situ. Jadi hari ini mungkin mulai seperti dari kemarin, seperti awalnya. Petrus F. Bulolo selaku petugas Museum Pusaka Nias menjelaskan, beberapa bulan yang lalu akibat pandemi COVID-19, Museum Pusaka Nias sempat minim pengunjung. Namun setelah dibuka pada minggu lalu, sampai saat ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. Menurut Bulolo, pihaknya akan terus menerapkan protokol kesehatan kepada setiap pengunjung. Diharapkannya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Augomano Zega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, satu ikon wisata Kota Medan, Istana Maimun, mulai dibuka untuk umum sejak minggu kemarin. Pada hari pertama beroperasi setelah hampir 3 bulan tutup, tempat wisata sejarah peninggalan Kesultanan Delhi ini ramai dikunjungi wisatawan.
Geliat pariwisata di Kota Medan tampaknya mulai bangkit pasca tutup selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Salah satu lokasi wisata di pusat kota yang mulai beroperasi adalah Istana Maimun. Pada hari pertama, wisata sejarah Kesultanan Delhi itu ramai pengunjung. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, pengelola Istana Maimun menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, dan wajib menggunakan masker. Tengku Moharsyah Nazmi, pemandu wisata Istana Maimun Medan menjelaskan, pihaknya menerapkan skema pengunjung bergantian dengan maksimal 50 orang selama 30 menit untuk menghindari penumpukan pengunjung. Juni 2020 ini awal Istana Maimun dibuka kembali untuk publik sebagai destinasi objek wisata. Jadi ditutup mulai tanggal 18 Maret 2020. Di mana dalam kunjungan tamu Istana Maimun saat ini atau hari ini berbeda dengan kunjungan tamu biasanya, karena memang ada protokol sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang harus kita ikuti, kita patuhi. Arlin, wisatawan asal Simalungun yang datang jauh ke Medan merasa senang karena tempat wisata itu sudah dibuka kembali. Sebab sebelumnya ia datang, tempat ini masih tutup. Sama keluarga, Mas, sama orang tua. Ya, kebetulan kemarin kan waktu Lebaran kan lagi lockdown kan nggak boleh kemari. Jadi ini kan udah ada kabar bisa ya silaturahim tempat wak kami, jadi ya sekalian mampir kemari gitu. Ya, kita cuci tangan, tadi mau masuk kan, ya diperiksa dulu suhu badan kita, ya oke, normal nggak apa-apa, ya suruh jaga jarak gitu aja. Di hari pertama, terpantau seratusan wisatawan yang telah mengunjungi lokasi wisata sejarah itu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.